Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an. Masih banyak yang belum kita baca dari bab ini, panjang sekali. Kita baru sampai pada surat Saba. Waqala al-muallif rahimahullah babun wa min surati Saba'in, dari surat Saba. Saba, Fatir, Yasin, urutannya begitu ya. Nah, Saba itu sebenarnya apa? Ternyata Saba itu adalah nama seseorang, tapi kemudian menjadi nama kabilah. Nah, kita baca dalilnya 3222. Dari Farwah bin Musek al-Muradi, dia mengatakan, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, ala uqatil, tidakkah ku perangi man adbara, orang-orang yang berpaling, tidak mau beriman, min qaumi, dari kaumku, biman, dengan orang-orang yang aqbala minhum, yang menerima dari mereka." Artinya kan ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, bagaimana kalau yang muslim-muslim ini saya ajak untuk memerangi yang kafir-kafir, gimana? Fa'adzina li, maka Nabi pun mengizinkan untuk saya fi qitalihim, dalam memerangi mereka, wa ammaroni, dan beliau menjadikan saya pemimpin. Falamma kharajtu, tatkala saya keluar min indih, dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala anni, beliau bertanya tentang saya. Pertanyaannya adalah ma fa'alal Ghutaifi, apa yang dilakukan oleh orang Gutef tadi. Orang Gutef ya tadi Farwah tadi. Jadi namanya tadi siapa? Farwah bin Musek al-Muradi al-Ghutaifi. Al-Ghutaifinya tidak disebutkan di awal. Fa ukhbira, lalu beliau dikabari, anni qad sirtu, bahwasanya saya sudah berjalan. Qala fa arsala, lalu beliau mengutus fi athari, pada belakang saya, yaitu seseorang untuk memanggil saya. Faraddani, maka beliau pun mengembalikan saya, fa ataituhu, maka saya pun datang kepada beliau, wa huwa, sementara beliau itu fi nafarin, pada sekelompok orang, min ashabi, dari sahabat-sahabat beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ud'u, ajaklah al-qauma, kaum itu. Ajaklah maksudnya diajak masuk Islam. Jadi jangan kamu perangi, tapi diajak masuk Islam. Artinya apa? Sebelum melakukan peperangan itu hendaklah kita mendakwai, jangan langsung perang ya, karena Islam ini adalah rahmat untuk seluruh alam, maka perangnya bukan perang haus darah, tapi perang dalam rangka menyelamatkan orang dari neraka. Faman aslama, maka barang siapa yang masuk Islam minhum, dari mereka, faqbal minhu, maka terimalah darinya. Wa man lam yuslim, sementara yang tidak mau masuk Islam, fala ta'jal, maka kamu jangan tergesa-gesa, hatta uhditha, sehingga saya memperbarui perintah ilaika, kepada engkau. Jadi kalau mereka tidak masuk Islam, maka tunggu dulu informasi dari saya. Nanti akan ada perintah lagi yang baru dari saya. Karena Rasulullah itu selalu dapat wahyu, Pak. Pagi, sore, turun wahyu dari langit. Qala, dia mengatakan, wa unzila, dan telah diturunkan, fi Saba'in, tentang kabilah Saba, ma unzila, ayat yang diturunkan. Maka berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa ma Saba'un, Saba itu sebenarnya apa sih? Ardun, apakah nama tempat? Aw imra'atun, ataukah nama seorang perempuan? Nah, jadi di telinga orang-orang Arab, kata-kata Saba itu cocoknya untuk nama cewek, bukan nama cowok. Qala, maka beliau menjawab, laisa bi ardin, bukan nama tempat, wala mura'atin, juga bukan nama perempuan. Walakinnahu, akan tapi Saba adalah rajulun, seorang laki-laki, walada, melahirkan, asyratan, 10 orang, minal Arab, dari kalangan bangsa Arab. Jadi ternyata orang-orang Arab itu adalah keturunan Saba. Maka orang-orang Arab itu sumbernya dari Saba. Saba di mana? Di Yaman. Nah, sehingga Yaman itu malah justru sumbernya orang-orang Arab, Pak.
Sekarang malah Yaman diejek-ejek ya. Kalau nggak mau di Indonesia, nggak mau manut, pergi ke Yaman sana. Loh, Yaman itu sumbernya orang Arab. Sumbernya orang Arab malah dari Yaman. Orang ngerti sejarah deh. Fatayamana lalu menuju ke arah Yaman, minhum dari mereka sittatun 6 orang dari 10 anak tadi. Watasya'ama dan menuju ke arah Syam, minhum dari mereka arba'atun 4 orang. Fa'amma maka adapun alladzina orang-orang yang tasya'amu menuju ke arah Syam, ada Lakhm, ada Judham, ada Ghassan, ada Amilah, ini semuanya nama-nama orang. Nah, kemudian setelah pindah, itu kemudian beranak pinak, Pak. Maka ada nama Bani Lakhm, Bani Judham, Bani Ghassan, Bani Amilah, menjadi nama-nama kabilah. Jadi asalnya nama seseorang, kemudian beranak pinak, maka menjadi nama kabilah. Sama dengan Sabak tadi, nama orang, tapi kemudian beranak pinak menjadi nama kabilah. Wa amma adapun alladzina tayamanu, orang-orang yang pergi ke arah Yaman, itu adalah Azdu, Asy'ariyun, dan Himyar, dan Madhij, dan Anmar, dan Kindah. Pas kan? 6 ya. Oh, kok banyak sekali. Yang ke arah Syam tadi kan 4 ya. Lakhm, Judham, Ghassan, Amilah. Pas. Yang ke arah Yaman 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. Nah, paling bagus memang kayak gini dikasih nomor, Pak. Lakhm 1, Judham 2, Ghassan 3, Amilah 4. Nah, pas sesuai hadisnya. Azdu 1, Asy'ari 2, Himyar 3, Madhij 4, Anmar 5, Kindah 6. Nah, ini semuanya nama-nama orang, kemudian menjadi nama kabilah. Nah, Asy'ariyun ini salah satunya siapa? Abu Musa al-Asy'ari yang sering kita dengar kan. Namanya Abdullah bin Qais, sahabat Nabi SAW. Nah, itu dari Yaman itu. Kadang-kadang Asy'ariyun itu yaknya dihapus, Pak. Sehingga menjadi al-Asy'arun. Nah, sehingga kalau di kitab panjenengan tertulis al-Asy'arun, nggak apa-apa, nggak salah. Kalau di kitab saya ini tertulis al-Asy'ariyun. Ya, memang yaknya itu yak nisbat. Dinisbatkan kepada Asy'ar menjadi Asy'ariyun. Kalau yak nisbatnya dihilangkan menjadi Asy'arun. Sama ya. Maka berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa ma Anmar. Anmar itu siapa? Qala, beliau mengatakan, alladzina, yaitu orang-orang yang minhum dari mereka muncul 2 kabilah baru, yaitu kabilah Khath'am dan kabilah Bajilah. Ini juga sebenarnya nama-nama orang kemudian menjadi satu kabilah atau satu marga. Seperti kalau di sini ada Baswedan, ya, Bani Suwaidan. Nah, Suwaidan itu nama orang Arab sebenarnya. Kemudian beranak pinak sehingga disebutkan Baswedan, Bani Suwaidan. Ba itu singkatan dari Bani. Orang-orang Arab kan sangat menjaga nasab mereka. Kita orang Jawa aja yang nggak menjaga. Ini adalah hadis hasan. Nah, ini penjelasan tentang Sabak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 3223 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza apabila qadallahu Allah menetapkan fis sama'i di langit amron satu perkara, maka darabatil malaikah, malaikat itu memukulkan, maksudnya menggerak-gerakkan bi ajnihatiha, sayap-sayap mereka. Khud'anan, karena mereka tunduk liqaulihi, terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dibaca khud'anan, boleh dibaca khada'anan, sama ya. Ka'annaha, seolah-olah dia itu adalah silsilatun, rantai, maksudnya rantai besi. Ala sofwanin, di atas batu yang halus, di atas batu yang bersih. Jadi bayangkan, Pak, batu dipukul dengan rantai besi. Suaranya apa? Ya, nyaring sekali ya. Jadi maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kalam, nah, itu terdengar suara yang sangat-sangat nyaring seperti itu. Fa'idha maka apabila fuzi'a, telah dilenyapkan ketakutan an qulubihim, dari hati-hati mereka, qalu, mereka malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh pemelihara kalian tadi? Qalu, mereka menjawab. Yang menjawab ini siapa? Yang menjawab ini adalah malaikat-malaikat yang di atas. Jadi yang tanya itu malaikat-malaikat bawah tanya kepada malaikat-malaikat yang di atas. Siapa malaikat-malaikat yang di atas? Yang dekat sama Allah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan al-haqqa, Allah itu menyampaikan kebenaran. Wa huwa, dan dia Allah itu al-aliyu, yang maha tinggi, al-kabiru, yang maha besar.
Allah Maha Tinggi itu tinggi dari 3 sisi, Pak. Pertama, tinggi zatnya, karena Allah di atas langit. Yang kedua, tinggi sifatnya. Tidak ada sifat Allah yang rendah, yang jelek, nggak ada. Yang ketiga adalah tinggi kekuasaannya. Sehingga apapun dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Hari ini Allah berkehendak panas, panas. Besok Allah berkehendak hujan, hujan. Ya, tidak bisa sesuai dengan kehendaknya penjual gorengan. Ya. Qala Rasul mengatakan wasyayatin, sementara setan-setan pada waktu Allah berkalam seperti itu, ba'duhum, sebagian setan, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, alias setan tumpuk-tumpuan, Pak, dari bumi sampai ke atas langit. Dalam rangka apa? Ingin mencuri dengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menjelaskan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ayatnya adalah yang tadi saya baca, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ini kan surat Saba ayat 23 ya. Jadi tafsirnya sudah disebutkan pada hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dimasukkan dalam bab tentang tafsir surat Saba. Karena ayat ini ada di dalam surat Saba. Saba ayat berapa? 23. Silahkan dilihat pada Saba ayat 23. Kemudian, setan-setan ini kan mencuri dengar, Pak. Nah, dia berhasil enggak mencuri dengar itu? Apakah mereka berhasil mencuri dengar sehingga juga mengetahui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat atau tidak? Nah, itu jawabannya pada hadis setelahnya nanti akan kita ketahui. Yaitu hadis 3224. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bainama tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk, fi nafarin, pada sekelompok, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau, tiba-tiba rumia, dilemparkan, binajmin, satu bintang, fastanaro, maka dia pun bersinar. Ya, jadi pas majelis begini, tiba-tiba di langit ada bintang yang terbang. Ya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, jazakumullah khairan, ma kuntum, apa yang adalah kalian dulu, taqulun, kalian ucapkan, limithli hadza, untuk semisal bintang seperti ini, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, idza ra'aitumuh, apabila kalian itu melihatnya. Nah, jadi mengulang lagi pembicaraan jahiliyah enggak apa-apa, Pak. Yang penting tujuannya bukan untuk mempercayai, tapi tujuannya untuk membetulkan. Dulu sebelum ngaji kamu gimana biasanya? Kalau ada pernikahan, nah, maka diceritakan tentang pernikahan model jahiliyah, nginjak telur dan sebagainya. Nggak apa-apa diceritakan, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk dibetulkan mana yang salahnya. Kalau mereka mengatakan, kunna naqul, kami dulu mengatakan, yamutu azimun, mati orang yang besar. Au yuladu azimun, atau dilahirkan orang yang besar. Jadi mereka mengatakan kalau ada bintang terbang itu tanda dari salah satu dari dua. Kalau enggak ada orang besar mati, ya berarti ada orang besar yang lahir. Misalnya lahir Imam Mahdi yang akan datang untuk menyelamatkan umat Islam di akhir zaman ini. Atau mati orang yang besar yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meralat, ya. Fa innahu, sesungguhnya, la yurma bihi, tidaklah dilempar bintang itu, limauti ahadin, karena matinya seseorang yang besar, wala li hayatihi, tidak pula karena hidupnya atau lahirnya. Walakinna Rabbana, akan tapi pemelihara kita azza wa jalla, idza qada amran, apabila menetapkan satu perkara, sabbahalahu, bertasbih terhadapnya, hamalatul arsy, para pemikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kali mendengar siapa? Pemikul singgasana Allah. Mereka paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala karena yang mikul singgasana Allah. Tsumma, kemudian sabbaha, bertasbihlah ahlus sama, penduduk langit, alladzina yalunahum, yang dekat dengan mereka, tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang dekat dengan mereka. Nah, jadi langit ke-7, langit ke-6, terus dan seterusnya. Hatta, sehingga ya belugha, sampailah at-tasbih, tasbih itu, ila hadhihi sama, kepada langit ini. Nah, mengatakan kepada langit ini, yang dimaksud Nabi adalah langit yang pertama yang kita lihat dengan mata kepala kita, itu langit 1. Tsumma sa'ala, kemudian bertanyalah ahlus sama isadisah, penduduk langit yang ke-6, kepada ahlus sama isabi'ah, penduduk langit yang ke-7. Madza qala rabbukum, ini yang dalam ayat tadi, ya. Apa yang diucapkan oleh pemelihara kalian?
Karena yang mendengar adalah yang paling dekat. Qala fayukhbirunahum, lalu mereka pun mengabari mereka. Tsumma yastakhbiru, kemudian minta berita ahlu kulli sama'in, penduduk setiap langit, kepada yang atasnya kabar terus ya. Jadi pokoknya yang bawah tanya ke atas terus begitu. Hatta yablughal khabar, sehingga sampailah berita itu ahlas sama'id dunya, kepada penduduk langit dunia. Wa takhtifu, dan menyambarlah asyayatinu, setan itu, as-sam'a, pendengaran. Maksudnya apa? Curi-curi dengar. Fayurmauna, maka mereka pun dilempar. Nah, ini tafsirannya Pak. Jadi kalau ada bintang terlempar yang terbang di langit, itu berarti Allah suruh malaikat untuk melempar bintang kepada setan-setan yang mencuri dengar wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dilempar, maka setan lari, fayakdzifunahu, lalu setan itu menyampaikan berita tadi ila auliyaihim, kepada wali-wali mereka. Jadi wali ada dua, Pak. Ada wali Allah, ada wali setan, ya. Nah, maka tidak semua wali itu bagus ya. Kalau wali setan ya jelek, ya. Fama ja'u bihi, maka apa yang mereka datang dengannya, dengan berita tadi, ala wajhihi, sesuai dengan alurnya, yaitu sesuai yang benarnya, fahuwa haqqun, maka itu memang kebenaran, ya, karena sudah terlanjur tercuri dengar tadi. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu yuharrifuna, mereka mengganti-ganti berita tadi, wa yazidun, dan mereka menambah-nambahi. Jadi ringkasnya, wali-wali setan, para dukun, dan sebagainya, itu pasti beritanya banyak bohongnya daripada benarnya. Nah, kenapa banyak orang percaya dengan para dukun? Karena pernah dukun ngomong, kok sesuai dengan kenyataan. Padahal yang sesuai itu hanya 1 dari 100, Pak. Kebohongannya lebih banyak, 100 kebohongan. Dari mana taunya 100? Di sini kan cuma dikatakan tambahan. Mereka menambahi. Nambahi berapa? Kebohongannya enggak disebutkan. Nah, dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa mereka itu menambahi 100 kebohongan. Jadi 1 banding 100, Pak. Mi'ata kadzbah. Dalam riwayat Bukhari, fatuhihi ilal kuhan, lalu setan itu mewahyukan apa yang didengarkan tadi kepada para dukun, fayakdzibuna ma'aha, lalu mereka berdusta bersama berita tadi, mi'ata kizbatin min indi anfusihim, 100 kebohongan dari diri mereka sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu tidak boleh kita percaya sama dukun. Kalau kita datang kepada dukun, kemudian mempercayai ucapan dukun, akibatnya fatal. Fatalnya bagaimana? Arba'ina sobahan. 40 pagi, 40 hari kita tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Arba'ina yauman. Sama dengan apa? Orang yang minum minuman keras. Salatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaddaqahu bima lam tuqbal lahu salatun. Nah ini. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, termasuk dukun. Fasa'alahu an syai'in, lalu menanyakan kepada dia tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya selama 40 malam, maksudnya 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga tidak boleh, Pak, kita itu mendatangi dukun. Boleh mendatangi dukun untuk ngamplengi, nggak apa-apa. Tapi kalau mendatangi dukun untuk mempercayai ucapannya, nah itu apa namanya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Berikutnya bab baru, wa min suratil malaikah, tafsir untuk surat malaikat. Apa itu surat malaikat, Pak? Kok seperti nggak pernah dengar? Nah, tinggal diurutkan aja. Tadi Saba, setelah Saba apa? Fatir. Nah, berarti surat malaikat itu adalah surat Fatir. Saya tampilkan di sini kenapa surat Fatir disebut dengan nama surat malaikat.
Ternyata pada surat Fatir ayat 1 Allah mengatakan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ada malaikatnya, Pak. Makanya surat itu dikasih nama dengan salah satu kata yang ada pada surat tadi. Nah, ada kata fatir, maka disebut surat fatir. Ada kata malaikat, maka disebut surat malaikat. Surat Muhammad disebut juga surat qital, surat perang. Kenapa? Ada kata-kata qital, perang. Jadi satu surat itu kadang-kadang namanya banyak. Yang paling banyak namanya itu surat Al-Fatihah. Ada sekitar 10 nama untuk surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita bahas surat Al-Malaikah atau surat Fatir. 3225. Kalau Fatir itu artinya pencipta, yaitu Allah pencipta. Kalau malaikat ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjelaskan ayat ini. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Tsumma kemudian awrathna kami mewariskan, maksudnya memberikan al-kitab kitab itu yaitu Quran. Kepada alladzina orang-orang yang istafaina telah kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu umat pilihan, Pak. Ini dalilnya, istafaina, kami pilih, dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan banyak, ada 124.000 nabi. Nah, dari 124.000 nabi ini yang paling terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya paling terpilih, maka umatnya ngikut umat yang paling terpilih. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Tapi ada syaratnya, Pak. Pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua amar ma'ruf. Yang ketiga nahi mungkar. Jadi kita umat Nabi Muhammad, umat terbaik. Tapi ada syaratnya. Kalau beriman. Kalau kafir berarti enggak. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau tidak berarti enggak. Nah, syaratnya 3 ini. Nah, terus ada 3 macam dari umat Nabi ini. Pertama, faminhum di antara mereka zalimul li nafsi. Ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ini kelompok pertama. Wa minhum dan di antara mereka muqtasidun. Ada orang yang sedang-sedang. Ini kelompok kedua. Wa minhum dan dari mereka sabiqun. Ada orang yang mendahului bil khairat terhadap kebaikan-kebaikan. Jadi salat ya shaf pertama. Itu mendahului dalam kebaikan. Salat tidak melihat tengkuknya orang karena dia berada di shaf yang pertama, itu mendahului. Salat ikut takbiratul ihram. Salat sudah sempat salat sunnah dulu sebelum salat. Datang Jumatan sebelum imamnya naik mimbar. Nah, itu semuanya berarti sabiqum bil khairat, mendahului terhadap kebaikan-kebaikan. Ini surat Fatir ayat 32. Perbedaannya apa sih? Dolim, kemudian muqtasid, kemudian sabiq. Kalau zalim ini, tafsirannya para ulama adalah dia itu melakukan kusur, keteledoran. Jadi dia juga taat sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat ya dilakukan, tetapi ya dosa-dosa bahkan yang besar-besar juga dilakukan. Riba misalnya dan sebagainya dilakukan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Adapun yang muqtasid, yang sedang-sedang, ini tafsirannya para ulama adalah orang yang mayoritas waktunya itu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibagi ya, mayoritasnya taat, nah itu berarti muqtasid. Mayoritasnya tidak taat, nah itu berarti dolim. Adapun yang sabiqum bil khairat, yang mendahului dengan kebaikan, nah ini definisinya para ulama atau tafsirannya adalah, para ulama adalah yadummu ilal amal al-irsyad ilal amal. Selain dia itu mengamalkan ajaran Islam, dia juga mengajari orang untuk atau mengajak orang atau mendakwahkan kepada orang untuk ikut mengamalkan syariat Islam. Nah, berarti nahi mungkar tadi termasuk, Pak. Maka tidak hanya beramal, tapi juga ajak-ajak, dakwah, mengajari orang untuk bisa selamat dari neraka, supaya masuk surga derajat yang tinggi. Nah, itu adalah sabiqum bil khairat. Nabi menafsirkan haula, mereka 3 macam ini, kulluhum, setiap mereka itu bimangzilatin wahidah, 1 derajat.
Apa maksudnya satu derajat? Padahal kan memang derajatnya beda-beda. Yang dimaksud satu derajat itu maksudnya adalah semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham, bukan berarti sabiqum bil khairat ini adalah umat terdahulu. Adapun yang muktasid ini adalah umat Nabi Muhammad, yang zalim ini juga umat Nabi Muhammad, bukan begitu. Ini tiga-tiganya sama-sama satu derajat, yaitu sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa kulluhum fil jannah. Masing-masing mereka masuk di dalam jannah karena semua ini adalah umat Islam. Tapi jangan disalahpahami. Semuanya di jannah tapi derajatnya berbeda-beda. Dari mana taunya derajatnya berbeda-beda? Dari ayat Quran, Pak. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wali kullin darajatun mimma amilu." Allah mengatakan pada surat An'am ayat 132, masing-masing orang mendapatkan derajat dalam surga dari amal masing-masing. Nah, berarti kalau amalnya beda, derajatnya pun juga apa? Berbeda. Tidak mungkin sama. Kalau derajatnya sama ya penak, Pak. Kita nggak usah jadi nabi, derajatnya sama dengan nabi. Penak, ya. Penak kalau begitu, orang-orang yang nggak pernah sholat jamaah ke masjid, nanti ternyata masuk surganya sama dengan yang rajin ke masjid. Nggak mungkin, ya. Pasti tetap akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan amal kita masing-masing. Nah, itu tafsiran untuk tiga kata ini, zalim, muqtasid, sabik, tapi tafsirannya adalah tafsiran yang secara global, ya. Kalau tafsiran yang secara terperinci tadi dari para ulama kita. Berikutnya babun wa min surat Yasin, tafsiran untuk surat Yasin. Nah, sebelum kita baca hadisnya, saya sampaikan kaidah dulu. Kaidah ini yang menyampaikan adalah para ulama kita, ulama ahli hadis. Kaidahnya apa? La yasihhu fi fadli Yasin hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah surat Yasin. Jadi semua hadis bicara tentang fadilah surat Yasin pasti dhaif. Tapi saya jujur, ada sebagian hadis yang diperselisihkan ulama, ada. Tapi yang namanya diperselisihkan itu berarti ada yang mengatakan dhaif. Sehingga berarti juga bisa dikatakan dhaif tadi. Contohnya apa? Siapa yang baca surat Yasin malam Jumat, maka mendapatkan gini, ampunan dan sebagainya. Enggak ada itu. Makanya kalau mau melakukan yasinan diganti saja kahfinan, karena kahfi pada malam Jumat itu sahih, sementara yasin malam Jumat tidak sahih. Dan diganti yang sahih saja. 3226 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kanat adalah Bani Salimah. Nah, perhatikan bacanya Salimah bukan Salamah, ya. Semua kata Salamah dibaca Salamah kecuali Bani Salimah. Maka Bani Salimah dibaca kasrah. Adalah Bani Salimah itu fi nahiyatil Madinah, di sudut Madinah. Jadi sudut yang agak jauh sana. Jadi misalnya Solo itu pinggirannya Solo. Fa'aradu maka mereka ingin an-nuklah untuk pindah ila qurbil masjid ke dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di tengah, Pak, tengah Madinah. Fanazalat maka turun hadhil ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta kami akan hidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu dan kami mencatat ma qaddamu apapun yang telah mereka dahulukan, maksudnya yang sudah mereka lakukan. Wa atharahum dan bekas-bekas mereka. Nah, dari hadis ini baru kita tahu apa artinya bekas itu apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan. Ini surat Yasin ayat 12. Inna atharakum sesungguhnya bekas-bekas langkah kalian tuktab dicatat. Fala tantakilu maka jangan kalian pindah ke dekat masjid. Kenapa? Karena kalau pindah ke dekat masjid pahalanya dikit karena langkahnya dikit. Jadi semakin langkah kita dari masjid jauh, maka semakin pahalanya besar. Sehingga orang yang paling besar pahalanya ketika sholat di masjid siapa? Yang paling jauh rumahnya. Yang paling dekat rumahnya berarti pahalanya paling dikit. Paling dikit dari sisi langkah loh, Bang. Kalau dari sisi khusyuk beda lagi. Dari sisi khusyuk, dari sisi ikhlas itu beda lagi. Dari sisi langkah yang paling jauh itu adalah yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dilarang oleh Nabi, la tantakilu, jangan pindah ke dekat masjid. Sebenarnya Rasulullah melarang mereka pindah ke dekat masjid selain untuk manfaat mereka sendiri,
tapi sebenarnya juga untuk maslahat manfaat seluruh kaum muslimin, Pak. Kenapa? Madinah kan luas ya. Kalau yang tepian Madinah ini kosong, semuanya pindah ke tengah ke dekat masjid. Nanti kalau ada musuh menyerang nggak ketahuan, Pak. Makanya Rasulullah itu pintar sekali beliau. Okay? Jadi beliau tidak mengatakan ya kalian di sana saja jadi bemper, enggak bukan begitu. Okay? Kalau dikatakan begitu mereka wah nganyel ke. Tapi dikatakan jangan pindah pahalamu gede, nah, semangat Pak. Tapi sebenarnya ada sisi itu tadi ya. Jadi manfaat untuk mereka betul, pahalanya lebih besar, tapi manfaat untuk seluruh kaum muslimin supaya aman itu juga betul, itu disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Mari kita tampilkan riwayatnya, riwayat Imam Bukhari. Ya. Riwayat Imam Bukhari nomor 656. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak senang ayyurul Madinah, bahwasanya mereka itu menelanjangi Madinah, artinya pinggirannya enggak ada yang jaga. Nabi enggak suka. Karena itu menyebabkan apa? Tidak amannya kota Madinah. Nah, maka akhirnya beliau mengatakan, "Ala tahtasibuna atharakum?" Tidakkah kalian mengharap pahala dari bekas langkah-langkah kalian? Karena itu kata-kata asar di sini ada dua tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama, sesuai hadis ini, asar bekas itu adalah bekas langkah. Bekas langkah ada dua macam. Ada bekas langkah yang baik, misalnya menuju ke masjid, menuju pengajian. Ada bekas langkah yang buruk, misalnya menuju ke bank, untuk riba, atau untuk zina, dan sebagainya. Nah, tafsiran yang kedua, dan ini tafsiran pertama ini pilihan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari dalam tafsirnya mengatakan, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, khutahum atharuhum. Langkah mereka itulah yang disebut sebagai asar mereka, yaitu dilakukan perjalanan di atas muka bumi dengan kaki-kaki mereka. Ini tafsiran pilihan dari Imam Bukhari. Tafsiran yang kedua, pilihan Imam Baghawi. Imam Baghawi juga ulama besar, Pak, seperti Imam Bukhari. Imam Baghawi memilih yang dimaksud asar bekas itu adalah amal yang ditinggalkan. Amal yang sudah kita lakukan, misalnya saya sekarang mengajar begini, ini amal yang sudah saya lakukan. Panjenengan mendengarkan pengajian begini, ini amal yang sudah panjenengan lakukan. Nah, yang asar itu yang bekas yang ditinggalkan itu adalah kalau panjenengan sudah mati, tapi dari bekas amal panjenengan masih lanjut. Misalnya, panjenengan dulu ikut membangun masjid ini. Ketika pembangunan masjid ini, panjenengan keluarkan dana 1 juta, 10 juta. Nah, panjenengan sudah mati, masjidnya masih berdiri, masih dipakai. Itu asar namanya. Panjenengan mengajar di pelosok-pelosok. Orang-orang nggak paham apa itu salat jamak karena hujan. Panjenengan ajari, akhirnya mereka paham salat jamak karena hujan. Panjenengan ajari disyariatkan korban Idul Adha, akhirnya mereka paham. Panjenengan sudah mati, orang-orang masih mengamalkan. Itu namanya apa? Asar. Maka asar ini juga ada dua macam. Ada asar yang baik, ada asar yang buruk. Pengajian ini direkam, kemudian diupload di YouTube. Nah, itu asar yang baik. Ada orang melakukan sebuah perbuatan yang maksiat, kemudian divideokan, kemudian diupload di YouTube. Akhirnya dilihat oleh banyak orang. Nah, itu termasuk apa? Asar yang buruk. Nah, karena itu ada, istilahnya itu adalah amal jariah baik, ada dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Yaitu dosa yang mengalir terus. Karena kamu sudah upload di YouTube, banyak yang melihat, banyak yang membaca. Ya. Misalnya termasuk kedustaan atau apa tuduhan. Ya. Tuduhan kepada seseorang, kepada kiai. Dibaca banyak orang, seantero dunia membaca. Padahal itu tuduhan bohong. Nah, itu dosa ngalir terus. Selama masih ada tulisannya di Facebook, masih ada tulisannya di YouTube dan sebagainya. Nah, itu semuanya dosanya mengalir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah. 3227 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dakhaltu, aku masuk al-masjid, ke masjid yaitu Masjid Nabawi, hina ketika ghabatis syamsu, telah tenggelam matahari. Wan nabiyyu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, dalam keadaan duduk. Nah, ini dalil bahwasanya kadang-kadang Nabi sebagai imam itu sudah berada di masjid sebelum maghrib. Atau ketika tenggelam matahari beliau sudah ada di situ ya. Pas awal waktu maghrib sudah ada di situ. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri, apakah kamu tahu aina, kemana, tadhhabu hadhihi, perginya ini?" Nah, ini maksudnya matahari yang tenggelam tadi ya.
Qala qultu, saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham, saya enggak tahu. Qala, beliau bersabda, fa innaha, sesungguhnya matahari itu tadhhabu, pergi, fatasta'dzinu, dia minta izin, maksudnya kepada Allah, fi sujudi, untuk sujud. Nah, jadi ternyata matahari pun juga sujud, Pak. Sama dengan manusia juga sujud. Yang tidak mau sujud siapa? Orang-orang kafir aja. Maka orang kafir itu kalah dengan matahari. Mereka tidak mau sujud, sementara matahari mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'dhanu laha, maka diizinkan untuk matahari sujud. Wa ka'annaha, dan seolah-olah matahari itu qad qila laha, nyaris dikatakan kepada matahari, utlu'i min haitsu ji'ti, muncullah kamu dari arah yang kamu datang, yaitu dari arah barat. Fatatlu'u, maka dia pun muncul min maghribiha, dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu akan terjadi kiamat dekat. Kalau sudah terjadi seperti itu, orang-orang tobat tidak diterima. Orang kafir masuk Islam, nggak bisa, Pak. Orang munafik tobat, pengen memperbaiki diri, pengen betul-betul jadi muslim, nggak bisa. Tapi kalau sudah muslim, nah kemudian memperbaiki diri, insya Allah masih bisa, Pak. Jadi awalnya nggak semangat tahajud, kemudian gara-gara melihat matahari terbit dari barat, kemudian semangat ya, karena wah ini betul-betul menjelang kiamat, insya Allah masih diterima. Yang tidak diterima itu satu, yang kafir. Yang kedua, yang sudah masuk Islam tapi orang tenanan Islami, yaitu orang-orang munafik. Lam taksib fi imaniha khaira, tidak melakukan kebaikan sama sekali dalam Islamnya, berarti orang munafik. Nah, tapi kalau orang sudah melakukan kebaikan tapi rodok lidah-lidah, rodok malas, kemudian menjadi semangat gara-gara muncul ini, insya Allah masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang perlu perhatikan, qad qila itu bukan sungguh telah dikatakan, bukan ya. Perhatikan, qad qila itu artinya nyaris dikatakan. Karena belum terjadi, Pak. Jadi Nabi mengatakan wa ka'annaha, seolah-olah matahari qad qila laha, nyaris dikatakan kepada matahari suruh terbit dari arah barat. Nyaris berarti sudah dekat. Jadi kiamat sudah dekat memang. Lah kok sudah bertahun-tahun belum datang juga? Ya namanya sesuatu yang pasti datang itu dikatakan dekat. Dan memang juga disebut dekat karena kalau dibandingkan dari masa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan masa kiamat yang setelah Nabi Muhammad SAW, maka sudah sangat dekat sekali. Ya. Karena dari masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah sangat terlalu lama sekali. Nah, kata-kata qad diartikan dekat, itu ada contohnya setiap hari kita dengar. Yaitu apa? Muadzin mengatakan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nyaris atau telah dekat tegaknya salat. Bukan betul-betul sudah dekat, bukan. Jadi qad itu kadang-kadang artinya sungguh, betul-betul. Kadang artinya nyaris atau dekat. Kadang-kadang qad itu artinya kadang-kadang. Jadi sungguh, telah dekat atau nyaris, kadang-kadang. Nah, dari tiga makna ini, mana yang cocok itu diperhatikan kalimatnya, Pak. Nah, di sini yang cocok adalah qad qila laha, nyaris mendekati dikatakan kepadanya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat. وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا. Loh, memang ada ayat kayak begini. Ternyata enggak kita temukan, Pak, ayat seperti ini. Mari kita cek ya. Pada surat Yasin memang ada kata-kata وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا. Enggak ada. Adanya apa? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Surat Yasin ayat 38. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan, limustaqarrin laha, kepada tempat menetapnya. Tempat menetapnya di mana? Di arah barat. Di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia tenggelam ke arah barat, dia menuju ke arah barat itu, dia berada di tempat mustaqar, tempat tinggalnya yaitu di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Lah kok ini bacaannya begini, wadzalika mustaqarrul laha. Nah, dijelaskan oleh Imam Tirmizi, wadzalika fi qiraati Abdullah. Seperti itu dalam bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud Qur'annya beda dengan para sahabat yang lain. Kalau Qur'annya para sahabat yang lain ini tadi, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Qur'annya Ibnu Mas'ud, wasyamsu tajri
wa dzalika mustaqarrul laha. Nah, bacaannya Ibnu Mas'ud ini termasuk bacaan yang syadz. Karena bacaan yang syadz, maka dia itu tidak boleh kita baca. Diceritakan boleh, Pak. Kok bisa ada bacaan yang syadz? Bacaan yang tidak boleh kita baca itu gimana? Nah, jadi Nabi itu kan setiap tahun setoran sama malaikat Jibril. Ramadan setoran sama malaikat Jibril. Ramadan berikutnya setoran lagi. Ramadan berikutnya setoran lagi. Nah, yang wadzalika mustaqarrul laha, ini setoran yang dulu, Pak. Masih dipakai oleh Ibnu Mas'ud. Sementara para sahabat-sahabat yang lain hanya memakai setoran yang terakhir. Terakhir ketika Nabi mau wafat, itu setoran 1 tahun 2 kali. Nah, setoran terakhir itulah yang sekarang kita baca ini, itulah yang mutawatir. Sampai di sini dulu karena ternyata isanya sudah maju. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.